Usaha itu pasti ada pasang surutnya, ada naiknya, ada turunnya. Dan ketika kita berada di bawah, ya nikmati aja Mas, karena yang namanya orang berdagang itu pasti sudah tahu waktu-waktu di mana usaha itu sepi. Kalau saya ditanya, apakah pernah terpikirkan untuk berhenti menjalani bisnis ini? Saya jawab, insya Allah tidak Mas. Begitu besarnya harapan saya, usaha ini agar bisa berkembang dan berkelanjutan sampai anak cucu saya. Perkenalkan, nama saya Husna Mustikasari. Saya biasa disapa dengan Ibu Ika. Saya mempunyai usaha yang bernama Kafayari. Saya di sini sebagai owner dan tempat usaha saya berada di Perumahan Sidoarum Blok 2, Jalan Jeruk D32, Godean, Sleman. Kafayari adalah usaha yang memproduksi makanan ataupun snack. Saya menspesialisasikan kue kering ekrol atau kue semprong kalau orang zaman dulu mengatakan ya. Saya memilih usaha ini karena saya berpikir bahwa usaha makanan itu tidak lekang oleh waktu, selalu akan berkesinambungan. Merintis usaha ini sejak tahun 2018. Nama usaha saya adalah Kafayari, sedangkan brand yang kami keluarkan adalah Fayari. Di awal mula saya bikin ekrol, saya sebenarnya autodidak Mas. Jadi resep ini memang diturunkan dari mama saya yang notabene sudah saya modif sedemikian rupa menyesuaikan dengan konsumen saya ya Mas ya, tentunya dengan masukkan beberapa konsumen dari sana sini, lalu saya perbaiki. Kalau bikin kue itu banyak kan orang bisa bikin Mas. Selalu saya berpikir bahwa kenapa tidak, kalau ekrol ini banyak orang yang bisa bikin tapi orang malas bikin karena effortnya memang tinggi Mas. Jadi bikin ekrol ini memang harus dengan kesabaran dan ketekunan yang lebih. Jadi saya waktu itu berpikir bahwa saya ingin menciptakan produk yang orang lain tuh susah untuk meniru, dalam artian tidak mau melakukannya. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa kalau saya menspesialisasikan diri saya di ekrol ini, saya mungkin akan lebih gampang dikenal orang pada akhirnya, karena ketika orang akan berpikir di mana mau membeli ekrol, pasti akan ingat sama saya Mas. Kalau dalam istilah kedokteran, saya itu dokter spesialis ekrol Mas. Fayari ekrol ada 5 varian rasa. Yang pertama adalah ekrol rasa wijen, rasa kelapa, rasa keju, dan rasa almond. Varian kelima ini adalah rainbow. Rainbow ini gluten free atau bebas gluten dan juga low sugar, separuh memakai pemanis diabetes. Karena waktu itu saya mengikuti kompetisi yang diadakan oleh salah satu brand gula diabetes. Pertama kali kita pembelian bahan, lalu kita menimbang bahan-bahan yang akan kita adon, lalu kita mengadon dari awal. Pertama adalah telur dan gula, lalu ovalet, lalu setelah tercampur rata kita masukkan tepung terigu, setelah tercampur rata lagi kita masukkan margarin dan rasa Mas, perasa, entah wijen atau kelapa, keju itu baru masuk terakhir. Sudah, cuma begitu saja. Lalu kita cetak di atas kompor satu persatu sampai adonan habis. Yang berat itu dicetaknya, karena cetaknya harus satu-satu Mas. Jadi nanti kalau sudah matang baru kita packing di dalam plastik dulu, baru kita masukkan ke dalam box ataupun toples. Ekrol ini tahan sampai umur 7 bulan karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan kering semua.
Kita tanpa pengawet Mas. Iya. Saya biasa ready stock. Jadi kami ready stock bermacam-macam rasa, tapi hanya sedikit-sedikit saja. Kalaupun sampai harus PO atau pesan H-1 atau H-2 sudah bisa. Saya memang belum menjual ekstral saya di marketplace karena di marketplace itu belum ada ekspedisi parcel. Jadi saya khawatir dengan pengiriman yang tidak aman. Dalam artian saya takut kalau ekstral saya ini hancur di jalan. Pengiriman paling jauh Medan sama Pontianak. Ekstral ini adalah termasuk kue kering yang sangat rapuh Mas, apalagi memang teksturnya itu renyah dan dia berongga seperti itu. Misal saya kirim ke luar kota, saya harus memakai bubble wrap, lalu box yang memang tebal. Saya lebih suka kalau alamat pembeli berada di jangkauan Paksel. Jadi Paksel ini memang ekspedisi khusus makanan Mas. Biasanya memang yang dikirim makanan seperti kayak puding, kue tart itu bisa dikirim Mas. Bahkan frozen food aja bisa. Tapi itu tadi Mas, kelemahannya Paksel itu kalau daerahnya agak pinggiran udah nggak bisa ngirim. Saya kan binaan dinas koperasi ini. Nah di dinas koperasi ini ada si bubble itu, ada yang namanya market hub. Jadi kita free ongkir se-Indonesia. Memang Mas, kalau namanya ini kan termasuk kue kering ya. Kue kering itu memang identik dengan lebaran. Tapi disitulah tugas kami para baker, para pembuat kue. Saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa ini loh tugas kita. Kita harus mengenalkan pada konsumen bahwa makan kue kering itu nggak harus lebaran. Bahkan kalau kue kering itu kan enak, dia umurnya kan lama, bisa sampai bulanan. Berbeda dengan kalau kita beli jajanan pasar itu harus dalam waktu sehari kan harus habis. Dengan teman-teman sesama pembuat kue kering lainnya juga saya bilang begitu Mas. Ini tugas kita, pokoknya kita mengedukasi konsumen bahwa makan kue kering tidak harus pas lebaran. Kami omset tertinggi pasti di bulan-bulan lebaran kami mencapai sekitar 30 juta. Usaha itu pasti ada pasang surutnya, ada naiknya, ada turunnya, dan ketika kita berada di bawah ya nikmati aja Mas, karena memang yang namanya orang berdagang itu pasti sudah tahu waktu-waktu di mana usaha itu sepi, seperti waktu pemilu atau anak-anak baru ujian, itu pasti sepi Mas. Kalau saya ditanya apakah pernah terpikirkan untuk berhenti menjalani bisnis ini, saya jawab insya Allah tidak Mas. Begitu besarnya harapan saya usaha ini agar bisa berkembang dan berkelanjutan sampai anak cucu saya. Meskipun saya merintis yang betul-betul dari nol kalau saya itu Mas. Saya ingin kalau anak saya bisa meneruskan bahkan mengembangkan. Kalau zaman sekarang ya Mas ya, kita tidak bisa lagi bermindset bahwa bekerja itu sebagai PNS atau kita sebagai karyawan atau kita tuh mau ikut orang. Jangan punya mindset seperti itu. Saya pun menanamkan kepada anak-anak agar mereka juga tidak punya mindset seperti itu. Memang namanya berusaha itu adalah proses di mana kita memang harus terus belajar, tidak boleh berputus asa, tetap harus konsisten, karena kuncinya adalah konsisten, di mana ketika kita turun kita harus ada, ketika kita berada di atas kita juga harus ada. Konsumen ataupun pelanggan tidak akan pernah tahu bagaimana kita itu baru di atas atau di bawah. Makanya kita harus menjaga agar apa? Agar konsumen selalu percaya bahwa kita selalu menjaga kualitas, selalu menjaga pelayanan kita.
Harapan saya untuk Fayari Eggroll kedepannya adalah selalu konsisten, bisa berkembang, bisa berkesinambungan, lalu turun-temurun sampai ke anak cucu, karena saya tidak hanya ingin usaha saya bermanfaat untuk saya saja atau untuk keluarga saja, tapi saya juga mempunyai cita-cita bahwa usaha saya mempunyai manfaat untuk orang-orang di sekitar saya, masyarakat di sekitar saya. Lalu saya juga harapan saya kepengen bahwa usaha saya ini tidak hanya sekedar bahwa ini makanan lalu dimakan. Saya juga kepengen memberi edukasi kepada generasi penerus bahwa makanan tradisional ini perlu dilestarikan. Saya juga ingin mengedukasi bagaimana kami memproduksi, dalam artian suatu saat saya ingin mempunyai tempat di mana di situ adalah sebuah tempat produksi yang layak, lalu akan ada tempat yang bisa dikunjungi oleh suatu instansi atau suatu institusi ataupun dari anak-anak sekolah untuk bisa mengedukasi mereka. Sukses menurut saya pribadi adalah ketika saya mempunyai suatu usaha yang merupakan hasil karya saya dan itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang berada di sekitar saya maupun untuk nusa, bangsa dan agama saya, insya Allah. Bersama bermetamorfosa.